Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, karena besok kita akan menonton pertandingan kedua Timnas Indonesia di bulan November ini. Di mana besok Timnas Indonesia bakalan menghadapi Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Besok akan menjadi laga yang mendebarkan bagi kita semua, terutama sekali bagi pelatih kepala Timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong. Karena kalau tidak menang di pertandingan besok, sepertinya gaya kepelatihan Shin Tae-yong itu benar-benar akan dipertanyakan oleh para pecinta Timnas Indonesia. Oleh kita semua, kita mungkin akan meragukannya. Jadi artinya besok adalah laga pertaruhan bagi Shin Tae-yong. Bisakah dia membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia atau tidak? Kalau ternyata tidak bisa, maka sepertinya kursi kepelatihan Shin Tae-yong bakalan tidak aman karena Erick Thohir akan melakukan evaluasi besar-besaran. Apalagi setelah laga melawan Jepang kemarin, teman-teman. Pak Erick Thohir sempat mengeluarkan statement menegaskan bahwa dia bakalan siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PSSI sebagai bentuk tanggung jawab Pak Erick Thohir atas performa Timnas Indonesia yang tidak kunjung bangkit dari kekalahan. Di mana kekalahan pertama Timnas Indonesia itu diterima dari Timnas Cina. Sementara kekalahan kedua itu diterima dari Jepang dengan skor yang sangat telak, yaitu 4-0. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir memang secara gamblang secara jelas menegaskan bahwa dirinya bakal melakukan evaluasi besar-besaran setelah laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Evaluasi jelas harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir karena Timnas Indonesia saat ini belum pernah meraih kemenangan sama sekali. Dari total 5 pertandingan yang sudah dijalani Timnas Indonesia, tim asuhan Shin Tae-yong ini hanya memperoleh 3 kali imbang dan kemudian 2 kali kalah. Hasil buruk ini membuat Timnas Indonesia, Timnas Garuda, kini berada di dasar klasemen sementara grup C dengan hanya memperoleh 3 poin. Memang tidak dijelaskan seperti apa evaluasi yang bakal dilakukan oleh Pak Erick Thohir, teman-teman. Pastinya Pak Erick Thohir masih akan menunggu hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi besok malam. Tapi teman-teman sekalian, terlepas dari evaluasi yang bakal dilakukan oleh Pak Erick Thohir, laga melawan Arab Saudi memang harus dimenangkan. Mau tidak mau harus dimenangkan oleh Timnas Indonesia jika Timnas masih memiliki keinginan untuk terus tampil di kualifikasi Piala Dunia hingga nanti lolos ke putaran final di tahun 2026. Kalau kita lihat posisi masing-masing tim, teman-teman, saat ini Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup C dengan hanya memperoleh 3 poin dari hasil 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Sementara Arab Saudi ini berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 6 poin. Kondisi Arab Saudi menurut saya agak lebih baik karena di laga terakhir sebelum terbang ke Jakarta, The Green Falcons bermain imbang dengan skor 0-0 versus Australia. Ini menjadi modal yang cukup bagus untuk menghadapi Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno besok. Sementara itu di sisi yang lain, Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja karena baru saja dikalahkan oleh Jepang. Situasi Timnas Indonesia itu jauh lebih rumit ketimbang Arab Saudi. Dan itulah kenapa menurut saya, teman-teman, Indonesia harus berani mendongakkan kepala untuk tampil percaya diri ketika nanti menghadapi Arab Saudi. Kalau kita lihat track record kedua tim, Indonesia dan Arab Saudi setidaknya sudah bertemu 11 kali. Termasuk dalam laga persahabatan. Hasilnya tim tamu jauh lebih superior dengan 10 kemenangan serta 2 laga berakhir sama. Baik dalam situasi terkini maupun rekam jejak pertemuan kedua tim sebelumnya, teman-teman, Timnas Indonesia itu berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, terutama secara mental. Tapi pertandingan sepak bola, terutama pertandingan melawan Arab Saudi besok malam, itu tidak ditentukan oleh seberapa bagus rekam jejak Arab Saudi ketika menghadapi Indonesia, atau seberapa buruk rekam jejak atau performa Timnas Indonesia ketika bertemu dengan Arab Saudi. Karena yang menentukan hasil pertandingan besok malam adalah mental dan kualitas masing-masing tim.
Dan yang jelas menurut saya, meskipun baru saja dipermalukan oleh Jepang di kandang kita sendiri teman-teman, Indonesia tetap harus menatap laga besok malam dengan penuh harapan. Harapan untuk memenangkan pertandingan. Karena jika ingin memperpanjang nafas sekaligus menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, maka Jai Itses dan kawan-kawan harus bisa meraup 3 angka dari Arab Saudi di GBK. Tambahan 3 angka dari tim asuhan Herve Renard ini akan membuat Indonesia mengantongi 6 poin. Poin yang menurut saya sudah cukup untuk tetap bersaing dengan tim-tim lainnya dalam perebutan tiket ke putaran berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Shin Tae-yong seusai laga melawan timnas Jepang, kekalahan dari Jepang itu tidak akan membuat skuad Garuda menyerah mengejar asa. Dengan kata lain, skuad Garuda siap menjadikan Arab Saudi sebagai pelampiasan. Shin Tae-yong mengatakan bahwa ini bukan waktunya bagi timnas Indonesia untuk menyerah. Oleh karena itu, menurut saya, ketika menjamu Arab Saudi besok malam, Shin Tae-yong masih akan mengandalkan pemain-pemain diaspora atau pilar naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Nama-nama seperti misalnya Martin Pas, kemudian Jai Itses, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Chuaon, serta Tom Haye sepertinya masih berpeluang untuk masuk sebagai starting 11. Nama lain yang juga bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas Arab Saudi adalah Sandy Walsh, kemudian ada Jordi Amat, ada Ivar Jenner, dan kemudian Eliano Reinders. Tapi menurut saya ada 2 nama yang belum pasti, yaitu Kevin Dix dan Eliano Reinders. Untuk Kevin Dix, pemain ini masih cedera, di mana cedera tersebut dia alami ketika menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Jepang 2 atau 3 hari yang lalu. Sementara itu untuk Eliano Reinders, sepertinya pemain ini bakalan tidak dimainkan lagi oleh Shin Tae-yong. Mengingat Shin Tae-yong tidak menurunkan atau belum pernah menurunkan pemain ini di 2 laga sebelumnya. Tetapi yang jelas teman-teman, jika dibandingkan dengan The Green Falcons, pemain diaspora Arab Saudi itu kalah jumlah secara kuantitas dari timnas kita. Yang artinya para pemain diaspora yang kita punya, yang kita miliki itu harus benar-benar dimaksimalkan dengan baik demi meraih kemenangan bagi timnas kita, timnas Indonesia. Meski sebagian besar para pemain Arab Saudi bermain di kompetisi lokal, namun bukan berarti anak-anak asuh Herve Renard itu lantas bisa kita pandang sebelah mata. Arab Saudi itu punya sederet pemain berbahaya seperti misalnya Saleh Al-Shehri, kemudian Feras Al-Brikan, Abdurrahman Gharib, kemudian Muhammad Kanu, Ali Al-Bulaihi, dan Abdullah Radif. Saleh Al-Shehri misalnya, striker 31 tahun ini sudah hadir dalam 37 laga bareng timnas senior dengan torehan 15 gol. Dia juga tampil di Piala Dunia Qatar 2022. Jadi meskipun unggul jumlah pemain diaspora, Indonesia harus tetap ekstra waspada karena pemain-pemain Arab Saudi lebih kaya pengalaman di level internasional daripada kita. Oleh karena itu teman-teman, mari saya ajak kalian untuk melihat sejauh mana line up timnas Indonesia besok malam saat menghadapi Arab Saudi. Mulai dari penjaga gawang, Martin Pas pasti masih akan menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia karena dia sering melakukan penyelamatan luar biasa. Terlepas dari satu blunder yang dia lakukan yang berujung gol saat melawan Jepang, kiper FC Dallas ini tetap memiliki kemampuan yang sudah teruji di bawah Mister Gawang. Kemudian kalau kita geser ke lini belakang teman-teman, menurut saya pelatih Shin Tae-yong masih akan mengandalkan trio Jai Itses, kemudian Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang sebelumnya sudah tampil sebagai starter. Mereka akan dibantu oleh 2 wingback begitu ya, di sebelah kanan yang akan diisi oleh Sandy Walsh, kemudian untuk di sebelah kiri akan diisi oleh Calvin Verdong. Kemudian beralih ke lini tengah, STY diperkirakan akan memainkan Ivar Jenner, gitu ya, memainkannya lebih awal ketimbang Nathan Chuaon untuk menemani Tom Haye. Apalagi di laga melawan Jepang, Nathan sering telat untuk memberikan umpan kepada pemain yang lain.
dia masih terlalu banyak menunggu sehingga ruang itu segera bisa ditutup oleh pemain lawan, dan bahkan yang paling berbahaya adalah bola bisa direbut oleh pemain lawan dari kakinya karena dia terlalu lama mengambil keputusan. Dan dia kadang-kadang juga terlalu memaksa diri untuk membawa bola ke depan gitu ya. Padahal bola seharusnya diumpan ke pemain yang lain. Kemudian kalau kita lihat di pos depan, saya pikir Shin Taeyong masih bakalan menurunkan Yakob Sayuri, kemudian Ragnar Oratmangun, dan kemudian Rafael Strike yang tampil begitu mengejutkan dalam 30 menit awal saat melawan timnas Jepang, di mana ketiga pemain tersebut beberapa kali memperoleh peluang emas meskipun tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dan itu sungguh sangat disayangkan. Satu catatan lagi yang menurut saya penting untuk kemudian diperbaiki nanti di laga berikutnya ketika melawan Arab Saudi adalah pemain-pemain kita itu terlalu lama untuk memindahkan bola. Para pemain itu belum bisa bermain cepat sehingga ruang-ruang itu segera bisa ditutup oleh pemain lawan. Jadi seharusnya bermain cepat begitu, tektokannya dengan pemain yang lain. Jadi bola itu jangan terlalu lama di kaki, apalagi nanti kalau misalnya pemain lawan itu melakukan pressing tinggi. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.